Namun ada 4 golongan yang justru surga ingin dimasuki oleh 4 golongan tersebut. Dan golongan yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah wamut imil ji'an, orang yang boleh jadi sholat kita, puasa kita menghalangi kita masuk surga karena kita tidak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Bismillahi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shauma fi syahri Ramadan. Pemirsa AIS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat muslim tentunya kelak di akhirat kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ada 4 golongan yang justru surga ingin dimasuki oleh 4 golongan tersebut. Biasanya manusia itu pengen banget dimasukkan ke dalam surga, tapi justru surga yang ingin dimasuki oleh 4 golongan tersebut. Siapakah mereka? Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga rindu ke dalam 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang hobinya membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Orang yang selalu membaca Al-Quran, pada hakikatnya mereka itu sedang berinteraksi dengan Allah. Maka dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'al li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an kelak akan menjadi penolong, akan menjadi syafaat kepada para pembacanya kelak di yaumul akhir, kelak di yaumul qiyamah. Begitu mulianya orang yang membaca Al-Qur'an, begitu pentingnya membaca Al-Qur'an. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kita, sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Dan golongan selanjutnya, orang yang dirindukan surga adalah wa hafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Lidah memang tak bertulang, tapi lidah lebih tajam daripada pedang. Terjadinya pertengkaran karena tidak mampu menjaga lisannya. Teman menjadi lawan, saudara menjadi musuh, itu karena kita tidak bisa menjaga lisan kita. Maka sungguh berat hisabnya orang yang lisannya hanya digunakan untuk menfitnah, adu domba dan lain sebagainya. Namun sebaliknya, apabila lisan kita digunakan untuk hal-hal yang baik,
seperti membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya, maka Allah menjanjikan surga ke dalam orang yang tersebut. Dan golongan yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah wamut imil ji'an, orang yang memberi makan orang miskin. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi makan orang mukmin hingga ia merasa kenyang dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Begitu besar perhatian Islam terhadap perkara sosial, hingga Allah dalam surat Al-Ma'un Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Orang yang beragama tetapi dianggap mendustakan. Itu artinya dia beragama tetapi imannya dusta. Ketika dia sholat, sholatnya dusta. Ketika dia puasa, puasanya dusta. Siapakah itu? Dialah fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Boleh jadi sholat kita, puasa kita menghalangi kita masuk surga karena kita tidak pernah memberi makan orang miskin dan karena kita acuh tak acuh terhadap anak-anak yatim. Maka itu golongan yang dirindukan surga adalah selanjutnya wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang miskin. Dan golongan yang terakhir adalah wasoimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, man sauma Ramadan imana wahtisaban ghufira lahu lidzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa yang telah lalu. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga puasa mengajarkan kita untuk mempunyai rasa peduli, mempunyai rasa empati kepada orang-orang yang tidak mampu. Puasa juga mengajarkan kita untuk bersifat sabar, bersifat jujur. Dengan kita berpuasa, kita mempunyai sifat sabar dan jujur. Dan tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberikannya jalan dan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.